Bismillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Kita berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Kaum muslimin dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali. Ini semua atas berkat rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Pada pertemuan sebelumnya, kajian yang ke-17, yaitu kita membahas tentang thawbuz zur, baju kepalsuan. Siapa yang dimaksud dengan orang-orang yang memakai baju kepalsuan ini? Yaitu orang yang berbicara tentang suatu disiplin ilmu, tapi sebenarnya dia tidak begitu menguasai. Maka orang-orang yang selalu senang berbicara tentang ilmu yang dia tidak kuasai, maka orang ini akan membawa kepada perpecahan umat, perpecahan agama kita, dan akan mencoreng nama baik disiplin ilmu itu sendiri. Orang yang berbicara tasawuf, dia tidak ahlinya, maka orang itu akan merusak nama baik tasawuf itu sendiri. Begitu juga disiplin ilmu yang lainnya. Maka tuntutlah ilmu pada ahlinya. Selanjutnya kita sampai kepada judul Baina ni'matil bid'ati wa bi'satil bid'ah. Baina ni'matil bid'ati wa bi'satil bid'ah, yang artinya antara bid'ah yang baik dan bid'ah yang buruk. Wa inna minal ad'iya, sesungguhnya banyak orang yang mengklaim dirinya, ulaika alladzina yansibuna anfusahum ila salafis salih, mereka yang selalu mengklaim dirinya bahwasanya menisbatkan dirinya ikut manhaj salafus salih. Jadi mereka yang banyak berbicara, kami ini salafus saleh, kami ini salafus saleh. Nah, orang-orang seperti ini banyak di antara mereka menisbatkan dirinya kepada salafus saleh. Faqamu yad'una ila salafiyyati fi hamajiyatil juhala. Lalu mereka mendakwahkan, mengajak orang kepada salafiyah, yaitu perkara-perkara tuntunan-tuntunan agama yang sesuai di masa salaf. Fi hamajiyatil juhala, mereka mengajak orang atas namakan kembali kepada salafus, berada dalam kebodohan. Wa usbiyati umya, dan kerasnya asawiyah, artinya kerasnya pemikiran mereka, keras hati. Kalaulah pendapat mereka tidak diikuti, mereka panas. Nah, ini keras, memaksa. Wa bi'uqulin aqimah, dengan akal daya pikir yang sangat-sangat picik. Wa afhamun saqimah, dan pemahaman yang sakit. Wa sudurin dayyikah, hati yang sempit. Tuharibu kulla jadid, dia memerangi segala sesuatu yang baru. Wa tunkiru kulla mukhtara'in mufid, dan dia memerangi, mengingkari segala yang diada-adakan meskipun itu mendatangkan manfaat. Bid'ah annahu bid'ah, dengan alasan itu semuanya bid'ah.
Qatin taharubi kulla jadid. Nah, itu yang tadi, yaitu mereka memerangi semua yang baru, mengingkari semua yang dibuat-buat, wa annahu bid'ah, dengan alasan, dengan tuduhan bahwa itu perkara bid'ah. Wa anna kulla bid'atin dalalah, dan mereka mengatakan sebagaimana dalam hadis bahwa segala macam bid'ah adalah sesat. Bidun tafriqi baina anwa'il bid'ah, tanpa membagi-bagi, tanpa merincikan antara macam-macam bid'ah. Dia memukul rata, kalau bid'ah, bid'ah. Kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Nah, itulah mereka. Ma'anna ruhis syariatil islamiyah tujibu alaina an numayyiza baina anwa'il bid'ah. Sementara kita harus tahu bahwasanya ruh syariah, artinya kehidupan syariat ini mewajibkan kita kepada hal yang diberi nama tamyizu baina anwa'il bid'ah. Harus kita membedakan antara macam-macam bid'ah. Tidak bisa dipukul rata. Wa an naqula inna minhal bid'atul hasanah. Kita harus mengatakan bahwa di antara bid'ah itu ada bid'ah yang baik. Wa minha sayyi'ah, dan ada di antara bid'ah itu bid'ah yang buruk, bid'ah yang sesat. Wa hadha ma yaqtadihi al-aqlun nayr wan nazru tsaqib, dan ini yang disepakati oleh orang akal sehat dan orang yang punya luas dan wawasan yang matang. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari keterangan yang kita dengarkan tadi, sebagaimana Sayyid Muhammad Alawi menerangkan bahwa ada di antara kelompok-kelompok umat Islam yang mengaku dirinya kembali kepada salafus, sementara sebenarnya mereka bodoh. Mereka kurang memahami bagaimana sebenarnya salafus saleh. Mereka keras hatinya, keras kepalanya, akalnya sempit, hatinya sempit, pemahamannya sakit. Mereka mengingkari semua perkara-perkara yang baru, dan mereka menolak semua perkara-perkara yang diada-adakan dengan alasan hanya satu, yaitu bid'ah. Mereka memukul rata yang namanya bid'ah. Kullu dolalatin, kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalatin finnar. Mereka memukul rata. Apakah hadis yang mereka bawakan? Apakah ulama membantah di situ? Tidak. Tapi yang dibantah adalah pemahaman mereka terhadap hadis. Jadi dalil kita sama-sama sahih, sama-sama hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi cara pemahaman kita yang berbeda. Maka begitu pentingnya kita belajar dan terus belajar agar kita tidak terbawa arus. Wa hadza ma haqqaqahu ulama'ul usul min salafi hadhihi al-ummah radhiyallahu anhum. Dan inilah ditahqiq oleh ulama-ulama kita min ummah, dari ulama-ulama kita yang terdahulu. Al-Imam Al-Izz bin Abdussalam, penulis daripada kitab Subulus Salam, Syarah Bulughul Maram, wan Nawawi wasyuyuti wal Mahalli wa Ibnu Hajar, wal ahaditsun nabawiyah yufassiru ba'daha ba'da, dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yufassiru ba'daha ba'da, hadis yang satu lain, wa yukammilu ba'daha ba'da, hadis yang satunya menyempurnakan hadis yang lain. Wala budda minan nazri ilaiha nazratan wahidatan mutakabbir, dan harus ketika orang mau mengambil hukum, tidak bisa dia mengambil hukum dari satu hadis saja. Dia beberapa hadis, bahkan semua hadis yang berkaitan dalam hal itu.
baru dia boleh dan bisa dengan matang untuk menyimpulkan sebuah hukum. Misalnya ada suatu hadis berbicara tentang makan dan minum, maka dia harus mengumpulkan semua hadis yang berkaitan tentang makan dan minum, barulah dia memutuskan atau mengeluarkan fatwa tentang makan dan minum. Tidak bisa dengan hanya membawakan satu atau dua hadis. Walidha najidu minal ahadith yahtaju fi tafsiriha ila aqlin aqil wa fikrin thaqib. Demikianlah kita akan banyak jumpai beberapa hadis. Kita akan jumpai hadis itu dia membutuhkan kepada hadis-hadis yang lain untuk menjelaskannya. Yaitu akan dijelaskan oleh orang-orang yang berakal sehat, orang-orang yang berwawasan luas. Dikumpulkan semua hadis, baru dibahas tentang hukum satu perkara. Yastamiddu al-ghara wa yura'i ahwalil ummati wa hajatiha. Para ulama ini yang benar-benar ulama, mereka akan mengumpulkan beberapa hadis. Tidak hanya cukup mengambil satu atau dua hadis dalam satu perkara. Lalu dia akan bertolak dari sana, berpijak dari sana untuk menyelesaikan masalah-masalah yang berkaitan tentang agama ini. Wa yura'i ahwati wa hajatiha, dan dia akan meraih, melihat dari sisi lain tentang keadaan, situasi dan kondisi masyarakat di wa yusayirha fi hududil qawaidis syari'ah wan nususil qur'aniyah wan nabawiyyah allati la yajuzul khuruju anha. Lalu dia akan mengkombinasikan dalil-dalil itu dengan keadaan-keadaan masyarakat di kawasan di mana dia berada atau di mana dia akan memfatwakan hal itu, sehingga dia akan menetapkan alasan yang diambil dari beberapa hadis atau dalil-dalil naqli untuk menentukan suatu hukum di suatu daerah di mana dia sudah memahami dalil-dalilnya dan memahami keadaan masyarakat di sekitar. Kaum muslimin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari uraian di atas sampai sekarang ini kita akan dapat ambil kesimpulan bahwa satu, ada orang, ada kelompok yang mengatasnamakan dirinya ikut manhaj salaf. Ciri-cirinya, pertama, kita kembali ke manhaj salaf. Itu suatu ungkapan yang selalu keluar. Lalu ciri-ciri kedua, mereka akan mengingkari perkara-perkara yang baru. Lalu mereka akan menolak segala apa yang diada-adakan. Sementara mereka belum tahu bahwa ayat yang satunya akan dijelaskan dan akan diterangkan oleh ayat yang lainnya. Ayat satunya akan diperjelas oleh hadis yang lainnya. Apakah kurang jelas? Dalalah. Tapi tidak bisa kita mengambil hukum bahwa semua bid'ah adalah sesat, sementara hadis hanya itu-itu saja. Banyak hadis yang lain akan menjelaskan, di antaranya man sanna sunnatan hasanatan falahu ajru man amila biha. Barang siapa yang membuat suatu perkara baru lalu itu baik, lalu diikuti oleh banyak orang, maka dia akan mendapatkan pahala dari orang yang mengikuti anjurannya itu. Itu man sanna, barang siapa yang membuat perkara baru. Nah, itu adapun di sini akan diberikan contoh-contoh yang insya Allah akan membawa kita kepada pemikiran yang terbaik dan
ini kita hanya kaku kepada pemikiran kata-kata kullu. Yang namanya kullu, kalau kita buka kullu semua. Bahkan kemarin ada pertanyaan, apakah mungkin ada kullu itu berarti tidak semuanya? Banyak. Kita ambil wa khalaqna min ma'in kull hayyin. Dan kami ciptakan semua makhluk hidup itu dari air. Sekilas iya. Kullu itu kullu. Tapi apakah orang ada yang akan percaya ketika jin diciptakan dari air? Apakah ada orang yang akan percaya apabila kita katakan malaikat diciptakan dari air? Sementara Al-Quran sangat jelas mengatakan bahwa jin diciptakan dari api, diciptakan dari cahaya, manusia dari tanah, atau bisa dikatakan dari air. Sementara kalimat mengatakan setiap kullu, semua benda hidup, semua yang bernyawa diciptakan dari air. Sekarang kita tanya, apa mati? Hidup. Hidup. Lalu adakah seseorang malaikat diciptakan dari air? Tidak. Jin, setan, bahkan iblis hidup apa mati? Hidup. Bahkan dia hidup jauh lebih lama dari kita. Umurnya lebih lama dari Nabi. Apakah ada yang mengatakan dia diciptakan dari air? Sebagaimana ayat itu? Tidak. Dia diciptakan dari api. Ini menunjukkan bahwa walaupun kalimatnya kul, maka tidak semua yang menggunakan kata kullu itu adalah semua rata. Maka ada pengecualian. Itu dalilnya satu, yaitu semua yang bernyawa diciptakan dari air. Kenyataannya jin hidup, jin bernyawa, malaikat hidup, tapi mereka diciptakan bukan dari. Wa min amsilati dzalika hadzal hadis. Dan dari contoh-contoh hadis-hadis yang menjadi masalah yang mereka bawa-bawa, kullu bid'atin dalalah. Hadis kullu bid'atin dalalah fala budda minal qaul. Maka tiadalah dia sunyi, tiadalah dia bisa, kecuali dia harus dikatakan innal murada bidzalikal bid'atus sayyi'ah. Yang dimaksud dalam hadis kullu bid'atin dalalah adalah bid'atun sayyi'atun allati la tahta asli syar'i, yang mana bid'ah sayyi'ah ini tidak punya landasan sama sekali dalam ikatan-ikatan ini, kalimat-kalimat pembatasan ini seperti kullu adalah kalimat batasan yang secara umum. Apakah artinya kullu itu adalah semua? Sementara kalimat batasan-batasan bukan hanya yang disebut dengan la nafiyah. Dalam ilmu nahu, la nafiyah. Kita bawakan hadisnya. Seperti dalam hadis, la salata li jaril masjidi illa fil masjid. Tidak ada solat kepada orang yang tinggalnya di sekitaran masjid kecuali solat masjid. Tidak ada solat bagi orang yang kecuali solatnya di masjid. Nah, hadis ini hati-hati para orang tua saya, saudara saya, kakak-kakak, adik-adik semuanya kaum muslimin yang memuliakan Allah. Jangan tertipu dengan kata-kata masjid. Karena kalau di daerah kita mengatakan masjid, yaitu masjid yang dipakai sholat Jumat.
Sementara di dalam hukum agama, kitab-kitab ini yang namanya masjid bukan hanya yang dipakai Jumatan, tapi tempat yang dibangun untuk sholat 5 waktu berjamaah. Maka termasuklah yang namanya masjid adalah musalla. Dalam bahasa kita musalla. Dalam istilah fikih itu masjid. Dan masjid yang dipakai untuk sholat Jumat bukan namanya masjid, tapi masjid jami'. Nah, ini harus kita bedakan. Jadi banyak orang takut tidak sholat di rumah karena dia dekat masjid. Nah, sementara yang di dekat musalla dia nganggap itu bukan masjid, makanya dia seenak-enaknya. Hati-hati. Dalam hukum fikih musalla termasuk masjid. Syaratnya membangunnya untuk sholat 5 waktu berjamaah. Dan ketika sholat berjamaah tidak ditegakkan, berarti kita menelantarkan masjid-masjid daripada masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Dosa besar. Karena itu sah i'tikaf di musalla dengan syarat ada sholat jamaah 5 waktu di sana. Itu satu. Hadis mengatakan tidak ada sholat bagi orang yang berada di sekitaran masjid kecuali di masjid. Lalu adakah orang akan mengatakan dia tinggal di masjid lalu dia sholat di rumah lantas sholatnya batal? Kan jumhur ulama mengatakan sholatnya sah dan sebagian ulama mengatakan haram tapi sholatnya sah dan sebagian ulama lagi mengatakan sholatnya makruh tapi tetap sah. Semua ulama mengatakan sah sholatnya di rumah. Sementara hadis dengan jelas mengatakan la sholata li jaril masjid illa fil masjid. Tidak sah sholat masjid kecuali dia sholat di masjid. Sementara kita ketahui dalam kitab-kitab fikih ulama mengatakan sah sholat orang di rumahnya masjid. Meskipun itu dalam keadaan makruh atau tidak baik. Yang penting bicara sahnya katakan sah, berarti tidak berlaku mengatakan la sholata. Berarti apa maksudnya? Tidak sempurna sesempurna orang sholat di masjid. Berarti la di sini bukan berarti disamaratakan semuanya, gitu. Itu hadis yang satu. Fi hadzal hadis annahu yufidul hasru fi naf'i sholati jaril masjid illa anna umumatil ahadis tufidu taqayyuduhu bi anna la sholata kamilatan. Hadis ini secara zahir menyatakan tidak boleh dan tidak sah sholat. Terus sholat. Sementara para ulama menegaskan maknanya adalah bi anna la sholata kamilatan. Tidak sempurna sholatnya di rumah sementara dia ada di dekat masjid. Artinya sholatnya sah tapi pahalanya kurang. Ma'awurudil khilaf fil mas'alati bainal ulama, dan perkara ini khilaf antar ulama. Tapi tidak bisa, ini khilaf zahir, khilaf yang semua ulama tahu. Jadi kalau ada orang ulama di sini ittifaq semua ulama bahwa batal sholat orang yang di rumah, itu kurang baca, kurang keliling, kurang tamasya. Itu hadis berapa udah? 2. Itu kullu bid'atin dolalah. Ternyata ada hadis mengatakan setiap perkara yang baru dilakukan, perkara baru baik dilakukan, lalu ada yang mengikuti man sanna sunnatan hasanatan. Lalu hadis yang kedua mengatakan tidak sah sholat orang yang berada di sekitaran masjid sementara dia sholat di rumah. Nah, itu dibantah oleh jumhur ulama bahwa sholat mereka tetap sah. Berarti hadis itu berlaku secara keumuman saja. Dia muncul secara keumumannya saja. Dan hakikatnya pelaksanaannya adalah tidak seperti itu. Lalu hadis yang selanjutnya. La sholata bihadratit ta'am. Ini hadis sangat-sangat terkenal. Banyak kita yang tahu, sering kita baca, sering kita dengar.
Tidak ada sholat adanya makanan. Dalam fikih, ulama-ulama kita sudah membahas makruh hukumnya orang sholat sementara dia mau makan dan makanannya sudah ada. Tapi adakah ulama yang sholatnya dengan alasan hadis ini bahwa tidak boleh sama sekali makan kalau sudah ada makanan? Kan tidak dipakai. Sepakat para ulama boleh makan. Hanya saja kalau dia berhajat, makanan itu akan kepikiran di waktu sholat, lebih baik dia makan dulu. Itu artinya. Kalau kita ambil zahir hadis, la sholata, berarti tidak ada istilah sholat. Makan aja. Haram kita sholat. Kalau kita mengambil tekstual hadis. Begitu juga kullu bid'atin dhalalah. Tidak bisa disamaratakan. Hadis kedua itu. Ketiga. Lalu hadis keempat. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak akan beriman, tidaklah orang itu beriman kecuali dia mencintai saudaranya seperti dia mencintai dirinya sendiri. Bayangkan, andainya makna hadis ini kita artikan secara tekstual bahwa tidak beriman orang yang mencintai seorang yang belum mencintai saudaranya seperti mencintai dirinya. Siapa yang mampu begitu? Pada umumnya kita manusia biasa, kita akan lebih cinta pada diri kita daripada orang lain. Ini kenyataan. Kita belum mendapatkan cerita dari orang-orang kita, berbeda dengan kaum salaf saleh. Kalau kalangan mutakhirin, orang-orang di akhir zaman ini, siapa yang rela menyerahkan nyawanya hanya demi tetangga? Kalaupun mereka berbuat baik kepada tetangga, tetap dia lebih sayang dan lebih cinta kepada dirinya sendiri dan keluarganya. Kalaulah hadis ini kita terjemahkan dan kita yakini sebagaimana tekstualnya yang mengatakan bahwa tidaklah beriman seseorang kecuali dia mencintai saudaranya seperti, lalu mereka sholat, mereka puasa, zakat, haji, segala rukun Islam dilakukan. Lalu lantaran dia tidak bisa mencintai saudara dan dirinya, dia masih saja lebih mencintai dirinya. Apakah langsung kita katakan ini iman? Kan tidak. Ini menunjukkan hadis ini tidak bisa dipakai secara merata. Maka maksud tidak beriman orang yang tidak mencintai saudaranya seperti mencintai dirinya, maksudnya tidak beriman, tidak ada iman sama sekali, imannya kurang sempurna. Nah, itu sama juga halnya dengan kalimat kullu bid'atin dhalalah. Semua kalimatnya menunjukkan rata, pukul rata semua. Maka la sholata, pukul rata, tidak ada sholat. Kemudian la yu'minu, tidak ada iman bagi mereka. Kalau dipukul rata, tidak ada orang yang tidak mencintai dirinya lebih daripada mencintai orang lain. Pada umumnya begitu. Maka maknanya adalah bukan berarti tidak beriman, tapi tidak sempurna. Hadis selanjutnya. Wallahi la yu'min. Nah, ini penting juga. Ada sumpah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wallahi la yu'min. Wallahi 3 kali baginda sallallahu alaihi wasallam, Allah, dia tidak beriman. Demi Allah, dia tidak beriman. Demi Allah, dia tidak beriman. Renungkan kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ketika Rasulullah berbicara tanpa ada sumpah, semua orang akan percaya. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Tiadalah Rasulullah berucap kecuali itu datang dari Allah Subhanahu wa taala.
Lalu di hadis ini Rasulullah SAW mendatangkan sumpah sampai 3 kali. Demi Allah dia tidak beriman. Demi Allah dia tidak beriman. Demi Allah dia tidak beriman. Kira-kira bagaimana? Kalau kita dengarkan hadis ini, Rasul 3 kali diulangi, 3 kali diiringi dengan sumpah. Kurang pasti apa hadis ini? Tapi kenyataan tidak beramal seperti tekstualnya. Karena apa isi hadisnya? Wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min. Demi Allah tidak beriman dia, demi Allah tidak beriman dia, demi Allah tidak beriman. Qila ya Rasulullah, siapa itu ya Rasulullah yang tidak beriman itu siapa? Apa sabda Rasulullah SAW? Man lam ya'man wathiqahu. Orang yang saudaranya, tetangganya tidak aman karena dirinya. Dia suka menggunjing, menyakiti tetangganya. Dia lihat ayam tetangganya dicuri. Dia lihat pageran tetangganya dicabut. Intinya keluar tetangganya tidak aman dengan orang itu tidak beriman. Dia keluar dari iman. Menurut sabda Rasulullah sampai bersumpah 3 kali. Tapi adakah ulama yang mengatakan, yang menyimpulkan makna hadis ini adalah orang yang menyakiti tetangganya adalah tidak. Paling mentok itu dia akan dianggap terjerumus ke dalam dosa besar. Lalu apa arti hadisnya sampai Rasulullah bersumpah 3 kali bahwa dia tidak beriman? Maksudnya adalah imannya tidak sempurna. Lagi-lagi ayatnya, hadisnya tidak digunakan secara keseluruhan meskipun hadisnya berlapaskan keseluruhan. Tidak beriman sama sekali. Tapi ternyata kita yakini itu dia tetap beriman. Dia sholat, dia segalanya. Cuman kesalahannya dia hanya suka menyakiti tetangga. Maka dia dosa besar. Tapi keluarkah dari iman? Tidak. Ini menandakan diperjelas lagi, bukan dipakai langsung menuduh saudaranya keluar dari iman. Begitu juga ketika melihat perkara baru pada saudara kita, bukan berarti sematkan dia itu bid'ah dalalah. Kita harus renungkan dengan perkara-perkara yang lain, dengan bid'ah dan dengan pembagian-pembagian dan jenis-jenis bid'ah dan semua hadis yang berbicara tentang bid'ah. Bukan hanya kullu dolalatin finnar, kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalatin finnar. Bukan itu saja. Man sanna sunnatan hasinatan, termasuk juga hadis tentang bid'ah. Bahasanya saja yang berbeda. Hadasa membuat-buat, anna membuat-buat. Bahasa saja yang berbeda. Itu berapa hadis? 5. 6. La yadkhulul jannah qattat wa la yadkhulul jannah qati'ar rahim wa aqa liwalidayh. Tidak akan masuk surga orang yang memutuskan silaturahmi, dan tidak akan masuk surga orang yang durhaka kepada orang tuanya. Berapa banyak orang Islam pecah, bertengkar, bahkan saling tuduh, bahkan ada yang saling bunuh dengan saudaranya. Lalu apakah dengan terjadinya pembunuhan, terjadinya pertengkaran, mereka tidak saling tegur, saling sapa? Apakah boleh kita langsung keluar dari iman hanya dengan berlandaskan? Tentu tidak. Ini lagi-lagi hadis ini tidak bisa dipakai begitu saja. Hadis mengatakan akan masuk surga sama sekali. Hanya karena memutuskan silaturahim. Dan sepakat semua ulama, dan sebesar apapun dosa itu, dia tidak akan mampu menghilangkan iman yang sudah ada dalam kalimat la ilaha illallah. Jadi yang disepakati adalah mereka tetap berdosa dan dosa akan dibayar dengan neraka. Tapi kalimat yang mengatakan tidak akan masuk surga sama sekali, itu tidak dipakai. Karena pada ujungnya mereka
akan tetap masuk surga. Barang siapa yang memiliki iman di dalam hatinya, pasti dia masuk surga. Meskipun gongsong dulu di neraka. Tapi kalau kita ambil makna hadis secara zahir, la yadkhul jannah, maka ini tidak sama sekali masuk surga. Mereka mu'abbad, mereka khalidin di dalam neraka. Sementara disepakati dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, meskipun orang itu berdosa besar, maka dia pasti akan masuk surga, meskipun itu masuk surganya terlambat atau mampir dulu di neraka. Fal ulama qalu innahu la yadkhulu dukhulan awliya aw la yadkhulu idza kana mustahillan lidzalika al-fi'l. Ulama menegaskan bahwa maksudnya tidak masuk surga adalah dia akan tidak masuk surga pertama, dia mampir dulu di neraka. Jadi bukan makna hadis secara tekstualnya tidak masuk surga lantas dicap orang tadi yang memutuskan silaturahmi atau durhaka kepada orang tua, bukan berarti masuk surga sama sekali meskipun hadisnya berbunyi begitu. Jadi maksudnya adalah dia tidak akan bisa masuk surga langsung, mampir dulu di neraka. Walhasil, kesimpulan dari semua ini adalah innahum lam yujruhu ala akhir. Bahwasanya mereka para ulama lam yujruhu ala zahirhi, para ulama salafus saleh itu tidak membawa, tidak menghukumi, tidak beristimbat hadis dengan zahirnya hadis itu. Karena zahir hadis itu dia tidak masuk surga, berarti neraka selamanya. Kemudian dia la yu'min, dia tidak beriman, berarti kafir. Dan banyak yang lain. La sholata, berarti sholat tidak sah. Nah, semuanya itu tidak dibawa kepada zahir hadis. Wa innama awwaluhu takwil, akan tetapi hadis-hadis seperti itu ditakwil dan diperjelas dan dikeluarkan istimbat hukumnya melalui dan dengan berbagai jenis takwilnya. Barulah muncul hukum. Dari mana dia tahu hadis berbunyi tidak masuk surga, lalu dia simpulkan di akhir? Tentu dengan pertimbangan berbagai macam dalil-dalil yang lainnya, yang tentu itu mereka lebih paham di bidang itu. Wa fil hadisi man sanna sunnatan hasanatan kana lahu ajr. Ini juga sebagai dalil bahwa barang siapa yang membuat suatu kesunahan dan itu ada orang yang memulainya, kesunahan dalam di sini artinya man sanna, berbuat suatu kebaikan, dia yang memulai, maka orang yang mengikutinya semakin banyak, maka semakin banyak juga pahala yang datang padanya. Dan dalam hadis alaikum bisunnati wa sunnati khulafa'ir rasyidin, apakah kita akan mengatakan bahwa ini haram, ini bid'ah, ini sesat, ini dalalah? Kenapa? Hanya dengan satu ungkapan, tidak pernah ada di zaman Rasulullah, tidak pernah diperintahkan Rasulullah, tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah. Sementara Rasulullah sendiri bersabda, alaikum bisunnati wa sunnati khulafa'ir rasyidin, hendaklah kalian ikut sunnah-sunnahku, ajaran-ajaranku, dan ikutlah ajaran-ajaran khulafa'ur rasyidin. Kalah khulafa seperti Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, dan seterusnya. Intinya adalah orang yang selalu mengkritisi terhadap Ahlus Sunnah wal Jamaah ini, ciri-cirinya yang pertama adalah mereka akan menisbatkan dirinya kepada salafus saleh, sementara mereka jauh dari itu. Mereka tidak memahami bagaimana salafus saleh dulu. Mereka hanya membaca tanpa memahami bagaimana pendapat ulama-ulama yang lain. Mereka harus belajar dari banyak guru sehingga dia bisa mempertimbangkan. Jangan hanya belajar satu guru sehingga kita fanatik terhadap guru itu, sehingga membuat kita buta dan tuli untuk mendengar pendapat guru orang lain. Dan siapa tahu guru orang lain lebih bijak, lebih mendalam pengalaman dan pengetahuannya di bidang suatu disiplin ilmu. Oleh dari itu, mari kita belajar untuk
memahami berbagai macam literatur daripada disiplin ilmu dalam agama ini, dan memahami, mendengarkan, mempelajari fatwa-fatwa ulama yang bukan haluan kita, bukan untuk kita cabe-cabe, bukan untuk kita talfiq, yaitu mengambil ringan-ringannya saja, tidak, tapi untuk kita mengetahui begitu luas ilmu Allah ini, sehingga kita tidak bisa mengatakan hanya ilmu yang dariku yang benar, hanya manhaj yang saya ajarkan yang benar, hanya pendapat kita yang benar, yang lainnya sesat, yang lainnya keluar dari sunnah. Kita tidak bisa berkata begitu, kita akan menunjukkan kebodohan kita dan kekurangan kita di dalam bidang yang kita bahas. Maka satu hal yang harus kita ketahui adalah ilmu agama ini luas, dan sebagai gambaran untuk pemirsa yang ketika Rasulullah SAW menyampaikan sebuah hadis, sebuah ilmu, maka puluhan atau ratusan sahabat yang mendengar. Lalu sahabat ini diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk berdakwah. Masing-masing sahabat ada yang penangkapannya agak miring-miring, ada penangkapannya ada bedanya sedikit-dikit. Dan itu di masa itu Rasulullah sering terjadi. Ini pendapat begini, Rasulullah membenarkan semuanya. Menandakan bahwa ketika sahabat ini berpencar, mereka akan berlainan arah. Ada yang ke barat, ada yang ke timur, ada yang ke selatan, ada yang ke utara. Yang mereka hadapi, apa yang mereka jumpai tentu sungguh berbeda. Dan mereka akan berdakwah dengan beradaptasi dengan suasana, situasi, dan kondisi setempat. Dan ini sudah menjadikan hal yang pasti, cara mereka menyampaikan akan berbeda. Ketika cara menyampaikan, otomatislah pemahaman pun bisa berbeda. Tapi satu sumbernya yaitu Rasulullah SAW. Karena kita tahu sahabat pun berpencar ke sana sini. Daya tangkap dan daya serap kecerdasan dan kepintaran, kepiawaian para sahabat tentu tidak sama. Maka hasilnya pun tentu ada yang berbeda. Oleh dari itu, kita tidak boleh fanatik terhadap mazhab kita sendiri, terhadap guru kita sendiri, kita yakini sendiri. Kita harus toleransi terhadap pendapat-pendapat yang lain, dengan catatan bahwa pendapat yang mereka utarakan dan dalil. Lalu apakah setiap perbedaan itu kita terima begitu saja? Ya tidak. Kalau perbedaan itu ternyata benar-benar tidak berlandaskan dalil, lalu perbedaan itu berlawanan dengan akidah, berlawanan dengan, maka kita bantah. Tapi ketika perbedaan yang muncul mereka punya dalil juga dari sunnah, cuman perbedaannya hanya pemahaman, kita terima dan kita lapang dada. Sama halnya ketika toleransi ini, kita harus toleransi, maka tidak boleh juga kita babi buta toleransi. Ibarat satu minum kopi, silahkan. Satu minum teh, silahkan. Satu tidak mau kopi dan teh, tapi dia mau es jeruk, silahkan. Satunya nggak mau, saya mau es campur kelapa muda, silahkan. Karena semuanya itu boleh. Lalu ketika datang, saya mau minum whisky, saya mau minum brem, apakah kita bilang silahkan hanya karena toleransi? Ya tentu tidak. Ketika masing-masing mengedepankan perbedaan mereka, ada yang minum teh jeruk, ada yang minum es campur, ada yang minum kopi, ada yang minum susu, ada yang minum teh, kita saling menghargai. Silahkan minum minuman Anda, saya minum minuman saya. Tapi ketika yang haram, sepakat kita semua, yang minum kopi bangun, yang minum teh bangun, yang minum, usir orang ini sama-sama. Nah itu yang mantap. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiqul hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.